Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nala Sri Mariana Pitupulu, kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Pakat. Di sini saya akan melakukan tugas agama Kristen Protestan yang berjudul tentang remaja dan cita-citanya. Sebelum saya ingin menjelaskannya, ada kata-kata mutiara yang mengatakan, I'm going to change the world and this is my plan. Yang artinya, saya akan mengubah dunia dan ini adalah rencana saya. Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelumnya, ada 3 materi pembahasan dalam bab ini. Pertama, apa arti sebuah cita-cita? Kedua, motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Ketiga, dasar cita-cita remaja Kristen. Setiap orang menginginkan cita-cita dan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seringkali terbentur oleh berbagai kendala. Kendala terbesar justru ada pada diri kita sendiri, yaitu kemalasan dan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Sesuatu tanpa ada usaha akan mustahil untuk mendapatkannya. Bagaimana kita mengatasinya dan bagaimana kita mewujudkan impian atau cita-cita tertentu? Sebagai remaja, kita harus berupaya meraih cita-cita dan harapan. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan yang akan pada masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju ke dataran rendah, mengikuti kemana saja alur sungai yang membawanya. Manusia tanpa cita-cita yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan bangun kehidupan seseorang. Materi yang kedua yaitu motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Seseorang seringkali menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dari dalam diri kita sendiri, dapat mudah mencapai sesuatu yang diinginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Seringkali seseorang menghadapi sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri tersebut. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita impikan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia sehingga mau belajar, giat belajar, atau antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, memang cukup sulit untuk membangun motivasi diri dalam diri sendiri. Bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana cara membangun motivasi dalam diri sendiri. Namun, kita tidak boleh merasa tidak berdaya, hilangnya harapan, selalu mengeluh tanpa berbuat apa-apa. Sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat di dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan.
Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena motivasi adalah hal yang mau membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, memang cukup sulit bagaimana cara membangun motivasi dalam diri sendiri. Namun, kita tidak boleh merasa tidak berdaya, hilangnya harapan, selalu mengeluh saja tanpa berbuat apa-apa. Materi yang ketiga adalah dasar cita-cita remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Selanjutnya, ada satu syarat agar semua cita-cita remaja Kristen dapat berhasil kelak, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Syarat itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2a, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan kita bahwa agar cita-cita remaja tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan. Remaja Kristen harus dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Demikian juga dalam surat Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17 dikatakan, di bagian ini menjelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rupanya, manusia bisa membuat program atau rancangan tanpa melibatkan Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen kita diberi nasihat jangan melupakan Tuhan saat kita merencanakan segala sesuatu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan masa depan, Tuhan mampu mempromosikan kita, masa depan kita sudah dikemas oleh Tuhan. Ketika kita menghormati Dia sebagai pembuat peraturan atau hukum dan mau menaati peraturannya, apa yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Demikian hasil pemaparan saya pada bab ini tentang remaja dan cita-citanya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.